Hai, apa kabar buat kalian? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya beb. Nah jadi setiap hari jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, berjemur di pagi hari, minum air putih yang cukup, jangan sampai kurang, dan makan yang bergizi, terutama makan buah dan sayur yang hijau-hijau ya beb ya. Nah jadi kali ini aku mau share alasan seorang istri menolak berhubungan fiktif. Nah simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah jadi gini beb, ini konten untuk para pasutri yang udah halal ya. Nah jadi dari 100 pasang pasutri, nggak semuanya 100% itu beb. Seorang istri itu mau dia untuk melakukan hubungan fiktif jika suaminya ngajak. Ada sebagian persen itu istri menolak. Nah sebenarnya dalam agama kita istri menolak untuk, nah itu dosa sebenarnya beb ya. Tetapi masih ada seorang istri menolak untuk kemauan suaminya gitu beb ya. Nah faktor apa sih kok bisa seperti itu? Banyak faktor sebenarnya beb ya. Karena gini, birahi seorang suami itu beda dengan istri. Jadi kalau suami itu birahi itu melonjak gitu beb, dia harus dikeluarkan gitu, nggak bisa nggak dikeluarkan. Beda dengan istri. Kalau wanita ini beb, kalau nggak dikeluarkan nggak apa-apa, dia bisa mengendalikan keinginannya yang seperti itu beb. Bahkan kalau nggak dikasih jatah pun berbulan-bulan nggak masalah ya beb ya. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu wajib dikeluarkan dalam seminggu itu berapa kali, karena kalau nggak dikeluarkan, nah itu bergejolak itu hormonnya beb. Pikirannya pun jadi acak-adut gitu ya, jadi nggak fokus dia dalam sehari-harinya gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah apa sih alasannya? Yang pertama adalah bau yang tidak sedap. Nah jadi gini ya beb ya, kita itu wajib melakukan kebersihan tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah jadi jika kalian para pria yang mempunyai keluhan bau badan, bau mulut, atau yang lainnya, di sisi lain mungkin istri kalian itu udah pernah ngatain gitu ya, bahwa kamu tuh harus begini, begini gitu ya. Nah biasanya seorang istri itu, jika dia menemukan bau gitu ya yang nggak enak menurut dia gitu, nah dia udah malas beb untuk gituan. Nah kita aja beb ya, sebagai kayak diri aku nih ya, jika menemukan pasangan gitu ya, mulutnya itu bau rokok gitu tiap harinya, kalian paham kan bau rokok itu seperti apa? Mau mendekat aja kita males gitu ya beb ya, karena baunya itu kita udah nggak nyaman gitu jika di dekat dengan orang yang seperti itu ya beb ya. Jadi jika kalian mempunyai masalah seperti ini, nah ini sangat sulit seorang wanita untuk melakukan hubungan fiktif. Nah selanjutnya di nomor 2, penyebabnya adalah kejiwaan. Nah jadi jika doi mempunyai kejiwaan yang selalu cemas, selalu depresi gitu, nah itu bisa berdampak pada gairahnya ya beb ya. Jadi yang ada nanti gairahnya itu bukannya naik, tetapi tetap di situ statnya, tetap menurun, nggak pernah naik-naik. Nah yang selanjutnya di nomor 3 adalah mempunyai rasa sakit. Nah jadi beb, ada sebagian wanita itu beb ya, dia itu sudah mempunyai anak 1, 2 bahkan lebih, tetapi saat melakukan hubungan fiktif, anunya itu tetap sakit, dia ngerasain sakit gitu. Jadi dia nggak menemukan sensasi enak-enaknya. Mungkin kalian nggak percaya ya, aku pernah temanku curhat seperti ini.
ke aku. Jadi aku agak bingung gitu Beb, karena dia udah punya anak lebih dari satu, terus dia melahirkannya itu normal, tetapi tetap merasa sakit untuk nganu gitu ya. Nah jadi kenaknya itu di mana kira-kira? Apakah dia itu tidak bisa untuk merilekskan saat dia melakukan hubungan quick dengan pasangannya? Nah jadi biasanya jika kalian sudah menemukan seperti ini, langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian harus konsul ke dokter ya Beb ya. Jadi lebih cepat lebih bagus jika kalian konsul ke dokter, kalian akan menemukan jawabannya, bahkan bisa jadi kalian menemukan obatnya ya Beb ya. Nah jadi kalau bisa kita dalam melakukan hubungan quick ya kita menemukan sensasi enak-enaknya, bukan malah sakit ya Beb ya. Kalau kita merasa sakit, yang ada kita itu jadi males gitu Beb. Suami mau ngajak nganu, kita udah males gitu ya. Kenapa? Kita udah membayangin sakitnya Beb, bener kan? Nah selanjutnya di nomor 2, mempunyai perilaku hubungan quick yang buruk. Nah jadi gini Beb, ini agak serius ya. Banyak yang terjadi pasangan di luar di sana Beb, tidak semua suami itu bisa memuaskan istri ya Beb ya. Nah terkadang suami pun nggak pernah mikirin gitu kepuasan istri. Yang dia tahu hanya mungkin suami udah puas, udah main tinggalin istrinya gitu aja. Nah sementara di sisi lain istri ini belum nyampe gitu, belum muncrat. Gimana nggak gondok jika hal seperti ini setiap melakukan seperti itu juga sampai bertahun-tahun seperti itu juga? Itu yang namanya ego ya Beb ya. Nah jadi jika seorang istri itu tidak menemukan kepuasan, menemukan muncratnya, jadi di saat suami pengen ngajak nganu, istri itu udah males gitu Beb ya. Kenapa? Dia nggak menemukan muncratnya ya Beb ya, nggak menemukan enak-enaknya. Nah jadi makanya di sini suami itu harus tahu Beb. Jadi kalaupun suami udah muncrat, suami wajib tanya kepada istri, apakah istri juga udah muncrat. Jika istri kalian udah muncrat ya nggak apa-apa ditinggalin. Tetapi jika belum muncrat, nah kalian kewajiban kalian harus sampai buat dia muncrat ya Beb ya. Jika kalian melakukan tindakan ini seperti ini, maksud aku kalian nggak pernah nanya gitu ya, apakah istri udah muncrat gitu, padahal sebenarnya istri belum muncrat gitu ya. Nah kalian udah ninggalin dia gitu aja. Jika seperti ini kalian lakukan ke depannya bertahun-tahun, nah akibatnya seperti itu Beb. Istri itu akan malas untuk melakukan hubungan quick ya Beb ya. Nah selanjutnya di nomor 1 adalah stres. Nah jadi gini, banyak seorang wanita itu pekerjaannya merangkap Beb ya. Ada yang jadi ibu rumah tangga, merangkap jadi wanita karir, dan bahkan ada juga menjadi ibu rumah tangga aja. Tetapi di sini kalian perlu tahu para suami, walau hanya menjadi ibu rumah tangga aja, itu pekerjaannya capek ya Beb ya, dari pagi sampai malam, pagi lagi. Jadi bayangin jika kalian mempunyai anak lebih dari 3, nah perangainya juga macam-macam ya Beb ya. Semua dihadapi sendiri, sementara mungkin para suami udah keluar dari rumah gitu ya. Nah jadi tentu aja yang terjadi, istri akan stres. Gimana sih cara agar istri itu nggak stres gitu ya? Nah kalian itu wajib membawa istri liburan keluar kota. Setidaknya mungkin liburan keluar kota itu di saat kalian lagi cuti atau mungkin ada hari-hari libur yang lama gitu ya. Jadi nggak apa-apa dibawa keluarganya keluar kota, jalan refreshing. Atau mungkin dananya nggak cukup untuk keluar kota nih,
Nah, jadi sebulan 2 kali ajak istri keluar dari rumah sama anak-anak, keluar jalan ke mall gitu ya, atau nonton bioskop, atau beli jajan apa gitu, ajak istri maunya apa gitu ya Beb ya. Nah, jadi jika kalian udah ajak istri keluar dari rumah, itu membuat pikirannya itu udah nggak stres Beb. Jadi pikirannya itu bisa refreshing, melihat dunia luar gitu ya, bukan dunia di dalam rumah aja yang dilihatnya. Jadi sesekali bawa dia keluar rumah untuk melihat dunia luar itu seperti apa. Apalagi jika kalian traktir dia makan, beliin dia baju, make up, waduh Beb, itu hati istri itu terlove makin dengan suaminya tentunya ya Beb ya. Jadi pandai-pandailah kalian mengambil hati istri kalian gitu Beb. Jangan sampai istri itu jadi stres gitu ya, nggak pernah dibawa keluar rumah, nggak boleh. Jadi seperti yang ku jelaskan tadi ya Beb ya, wajib lakukan hal seperti itu. Nah, jadi itu dulu share aku ya Beb ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya, thank you ya.